Nonton Sobat Santri. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'itnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit ujub. Ujub adalah sifat senang membanggakan diri sendiri. Hal ini harus dihindari karena akan memunculkan sifat buruk lainnya, yaitu ria dan sombong. Contoh-contoh ujub diantaranya ketika ia rajin beribadah, ia akan kagum dengan ibadah yang dilakukannya. Yang kedua, ketika ia merasa cukup berilmu, ia akan kagum dengan ilmunya. Kagum dalam artian ia merasa paling bisa, merasa paling baik ibadahnya dan ilmunya dibandingkan orang lain. Allah sangat tidak menyukai orang yang suka membanggakan diri. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Sifat ini sangat dibenci oleh Allah karena sifat ini akan memunculkan sifat takabur. Kita akan tidak disukai oleh orang lain dan pahala kita akan terhapus. Bagaimana cara menghindari sifat ini? Yang pertama, mengingat bahwa sejatinya yang ada pada diri kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Yang artinya, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Quran Surat Ali Imran ayat 109. Yang kedua, memikirkan amalan yang kita perbuat tidak akan diterima. Jika kita memikirkan amalan kita tidak akan diterima, maka kita akan terus memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Yang ketiga, melihat ke atas dalam perihal agama. Kenapa kita harus melihat ke atas dalam perihal agama? Karena ketika kita melihat ke bawah dalam perihal agama, kita akan mudah merendahkan orang lain dan merasa bahwa diri kita sudah lebih baik daripada orang lain. Tetapi jika kita melihat ke atas dalam perihal agama, kita akan merasa bahwa ibadah kita masih kurang, ilmu kita belum cukup, dan kita akan terus memperbaiki ibadah dan ilmu kita. Teringat nasihat Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin terkait penyakit ujub. Yang pertama, jika Allah memampukanmu untuk sholat malam, maka janganlah engkau memandang orang yang tidur dengan pandangan yang merendahkan. Yang kedua, jika Allah memampukanmu untuk saum, maka janganlah engkau memandang orang yang tidak saum itu dengan pandangan yang merendahkan. Yang ketiga, jika Allah memampukanmu untuk berjihad, maka janganlah engkau memandang orang yang tidak berjihad itu dengan pandangan yang merendahkan. Karena bisa saja orang yang tidak berjihad, orang yang tidak saum, dan orang yang tidak sholat malam itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita. Sungguh, jika engkau tidur di malam hari, kemudian engkau bangun di pagi hari dalam keadaan penuh penyesalan, lalu memohon ampun kepada Allah atas amalan baik yang terlewatkan,
itu lebih baik daripada engkau mengisi malam dengan beribadah, lalu bangun dalam keadaan sombong dan berbangga dengan amalan yang diperbuatnya. Sobat santri, semoga kita semua dijauhkan dari sifat buruk ini, karena sifat buruk ini sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.